Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dalam keadaan sehat dan damai sejahtera karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 17 November 2021. Bacaan kita pagi ini dari Kejadian pasal 30 ayat 1 dan 2 demikian. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Awal yang buruk. Suasana rumah yang nyaman dan menyenangkan adalah dambaan setiap orang. Tempat di mana setiap anggota keluarga mengalami suasana yang teduh, tentram. Menjadi tempat bukan hanya untuk berteduh, tetapi juga mengalami cinta kasih dan mengalami kegembiraan dan pengalaman-pengalaman iman lainnya. Tempat relasi yang harmonis dibangun bersama di antara anggota keluarga. Namun, apa jadinya saudara sekalian jika sesama anggota keluarga terus-menerus mengalami konflik? Betapa tidak menyenangkan. Pasti suasana damai, tenang, dan nyaman akan semakin jauh. Teks bacaan kita pagi ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga Yakub yang mengalami banyak sekali ketidakwajaran. Awal cerita, Yakub menyukai Rahel dan ingin menikahinya. Tetapi pada waktu pesta pernikahan, Laban mertuanya tidak memberikan Rahel untuk menjadi istrinya, tetapi Lea kakaknya. Yakub marah dan akhirnya Laban berjanji akan memberikan Rahel apabila Yakub bekerja lagi padanya selama 7 tahun, dan Yakub pun menyetujuinya. Kita telah mendengar melalui renungan pagi sebelumnya betapa Lea menderita menjalani rumah tangga dengan Yakub. Sebab apa yang ditakutkan sungguh menjadi kenyataan, bahwa suaminya memang lebih sayang kepada adiknya Rahel. Namun Tuhan memperhatikan kesengsaraannya dengan membuka kandungannya dan memberikan 6 anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Tidak sampai di situ saudara sekalian, goncangan keluarga ini bertambah ketika Rahel cemburu kepada kakaknya karena ia tidak memiliki anak. Zaman itu memang perempuan yang tak mempunyai anak dipandang hina. Karena itulah ucapan Rahel yang putus asa bukan hanya untuk meminta anak kepada suaminya dengan perkataan, "Berikanlah aku anak, kalau tidak aku akan mati." Perhatikanlah bagaimana ya Rahel putus asa di sini. Dan kemudian bagaimana respon Yakub dalam kemarahan. Ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang menghalangi engkau mengandung?" Saudara sekalian, demikianlah gambaran keluarga Yakub dari hari ke hari. Ada kemarahan, di dalamnya kecemburuan, keputusasaan, kesedihan, sakit hati, dan perang dingin yang tak berujung. Dapatkah kita membayangkan dampaknya terhadap kehidupan anak-anak Lea dan Yakub yang setiap hari melihat dan mengalami persaingan dalam keluarga itu? Itulah sebabnya saudara sekalian, tidaklah mengherankan jika Rahel tak pernah menganggap anak Lea adalah anaknya sendiri. Padahal sebenarnya mereka adalah keponakannya yang harus ia jaga dan sayangi. Hal ini jelas dalam percakapan di suatu waktu oleh Rahel ketika meminta buah dudaim yang ditemukan Ruben anak Lea. "Berikanlah aku buah yang ditemukan anakmu itu." Perhatikan saudara sekalian, menunjukkan bahwa betapa ada jarak yang besar di antara kedua kakak beradik ini. Tak heran jika sampai pada masa dewasa anak-anak Yakub juga mengalami persaingan satu dengan yang lain. Ingatlah kisah Yusuf yang akhirnya dijual karena kecemburuan kakaknya. Jelas dimulai dari pribadi orang tua yang sejak mulanya memiliki hubungan yang tidak baik.
Baik Yakub sebagai kepala keluarga yang tidak konsisten berjalan dalam kehendak Tuhan. Poligami jelas bukanlah kehendak Tuhan, walau pada masa itu dianggap hal yang biasa. Saudara-saudaraku, kisah keluarga Yakub memberikan pelajaran yang penting bagi kita, bahwa jika kita mengawali segala sesuatu dengan baik, dampaknya juga akan baik. Sebaliknya, jika awalnya sudah tidak baik, dampaknya mengakibatkan banyak permasalahan berikutnya. Di mana ada perpecahan, persaingan, dan permusuhan, terletak kekacauan dan ketidaktentraman dan kesusahan. Kisah ini menunjukkan bahwa Allah bekerja untuk mencapai tujuan akhirnya, kendati pun kelemahan, pergumulan, dan kesalahan dalam keluarga Yakub. Saudara, ingatlah Mazmur pasal 133 ayat 1 dan 3 menunjukkan bahwa Mazmur ini melukiskan berkat yang akan dialami jika hidup dalam kerukunan dan ketentraman. Minyak melambangkan pengurapan berkat Allah, embun menunjukkan kesejukan dan ketenangan, dan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku, betapa mahalnya harga yang harus dibayar untuk ketidaktaatan. Karena itu marilah kita senantiasa hidup sesuai dengan petunjuk dan nasihat Tuhan, bukan petunjuk budaya dan tradisi. Marilah kita menjadikan firman Tuhan menjadi landasan berpijak setiap keputusan yang kita ambil. Dimanapun kita berada, biarlah kita menjadi pembawa damai, karena kita adalah anak-anak Allah. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Tolonglah kami untuk belajar dari keluarga Yakub. Dimanapun kami berada, kami mengupayakan kedamaian, ketentraman, dan sukacita. Sebab kami merindukan berkat-berkat Tuhan. Ya Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa untuk setiap keluarga, setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu pada pagi ini. Engkau yang maha mengetahui kehidupan mereka masing-masing. Biarlah mutiara dari firman-Mu pada pagi ini menjadi pegangan kami untuk berjalan di sepanjang hari ini. Apapun persoalan yang kami hadapi, tolonglah kami supaya kami senantiasa berpijak di dalam kebenaran firman-Mu, bersandar sepenuhnya kepada-Mu, supaya kami memperoleh berkat-berkat yang Engkau janjikan di dalam kehidupan kami. Di dalam tangan-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami dan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Sambutlah kami anak-anak-Mu ini yang berseru dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.